Ini baru kita dengar juga nih investasi pasif. Pasif lah itu. Nah, itu aja iming-imingnya akan mendapat keuntungan pasti katanya. Pasti. Keuntungan pasti 3% per tahun. Padahal mana ada boleh menjamin keuntungan? Iya benar. Nggak boleh. Ini udah hampir 2 tahun, bro. 2 tahun. 2 tahun. Tapi prosesnya masih sidik. Masih sidik. Karena perkara ini sangat, kalau bagi saya, kalau saya diberi wewenang sangat mudah. Kenapa bisa katakan mudah? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Quotient TV. Kali ini kita akan membahas perkara yang sedang ditangani oleh rekanan LQ Indonesia Law Firm. Seorang praktisi hukum, lawyer terkenal, Bang Ali Amsar Lubis. Ya. siap. Sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana Bang? Perkara apa yang sekarang ini? Coba duduk perkaranya seperti apa Bang? Ya, pada kesempatan ini memang maksud dari kita berpodcast ini adalah untuk mendorong LP-LP kita yang di Polda Metro Jaya supaya gerakannya itu tidak seperti kura-kura, tapi seperti harimau. Cepat, kijang lagi ya, kura-kura lama gitu. Khususnya perkara-perkara yang memakan korban banyak, khususnya investasi bodong. Nah, salah satu perkara yang saya kebetulan tangani disuruh oleh Pak Alvin itu ada di Krimum. Biasanya kita di Krimsus, tapi ini di Krimum. Kriminal umum mengenai investasi pasif katanya. Investasi pasif. Nah, ini baru kita dengar juga nih investasi pasif. Pasif lah itu. Nah, di perjanjian notaris itu klien itu naruh investasi pasif di mana per tahunnya itu klien itu akan mendapat 3% dari keuntungan. Enggak keuntungan, tapi dari yang dia setor. Nah, tetapi setelah 1 tahun 3% itu tidak dapat, uangnya pun 5 miliar tidak kembali. Itulah yang terjadi. Kemudian buat LP. Kita sudah buat LP, saat ini proses sudah naik sidik. Cuma teman-teman penyidik menyebutkan masih perlu saksi-saksi yang lain. Nah, saksi-saksi yang lain. Masih pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Nah, dalam kesempatan ini kita berharap sih teman-teman penyidik supaya mempercepat kasus ini dan menetapkan terlapornya itu tersangka. Karena perkara ini sangat, kalau bagi saya, kalau saya diberi wewenang sangat mudah. Kenapa bisa katakan mudah Bang? Karena caranya itu adalah 5 miliar yang ditransfer ke klien itu kan ditransfer ke rekening perusahaan terlapor, perusahaan pribadi. Nah, uang ini larinya kemana? Iya. Tinggal wewenang penyidik membuka rekening koran dari terlapor. Itu aja. Simple perkara ini. Apakah dilakukan atau tidak, itulah teman-teman Polri kita, penyidik. Ketahuan di rekening koran itu, ketahuan uang 5M ini larinya kemana, nggak bisa bohong itu. Iya. Apakah dibelikan apapun itu, mobil-mobilan, atau dibeli, atau bayar hutang, atau beneran diputar uangnya. Kalau nggak diputar berarti kan dia nipu. Iya. Digelapkan uang itu kan. Itu aja perkaranya simpel. TPPU berarti Bang? TPPU juga kita laporin. Pasal 345. Mengenai hasil kejahatan itu diperuntukkan kemana lagi uang ini. Iya. Itulah TPPU itu kan. Hasil kejahatan. Hasil kejahatan yang dicuci seolah-olah uang itu kembali bersih. Padahal itu hasil dari kejahatan penggelapan itu. Itulah simpel dari TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Gitu. Korbannya berapa banyak Bang? Korban 1 orang. 1 orang aja? Dan kirimnya ke rekening personal? Rekening personal. Apa yang ditawarkan si pelaku itu Bang? Itu aja, iming-imingnya akan mendapat keuntungan pasti katanya. Pasti. Keuntungan pasti 3% per tahun. Padahal
Mana ada boleh menjamin keuntungan? Iya benar. Nggak boleh. Ya, abang udah pernah sampaikan itu juga Iya, sebelumnya. Tidak nggak boleh. boleh menjamin kepastian. Mana kita tahu untung atau tidak usaha itu kan? Kadang rugi, kadang. Kalau ada yang menjamin berarti dia mendahului Tuhan. Tapi biasanya itu teman ya, Bang? Mereka punya dokter Iya, personal biasanya gitu. Biasanya gitu. Tapi produknya apa bang? Kalau yang Tidak ada produk kalau ini nggak ada. maksudnya si orang itu bilangnya apa? Produk Tidak investasi? ada. Nggak ada. Biasanya katanya sembako. Oh, Sembako. Bisnis Tapi modus-modus dari penipuan investasi bodong itu adalah begitu. Sekali dua kali diberikan dulu keuntungannya. ini pun Kayak main judi juga. ya. Sekali, dua kali, tiga kali nanti para korban nambahin. Sekarang uangnya banyak, tuh hilang gitu. Caranya kayak main judi, Iya ya. gambling. Tapi ini awalnya sudah Nggak dapat kalau ini kalian dari awal dari awal nggak dapat. Nggak dapat, emang ditipu. Selain korban ada orang lain? Nggak ada, cuma satu orang kalau ini. Cuma satu orang. Satu orang. Kejadiannya di Bandara Soekarno-Hatta. Transaksinya di Bandara Soekarno-Hatta. Gitu. Hmm. Ya, dalam kesempatan ini kita berharap sih ya perkara-perkara kita yang melibatkan masyarakat umum, baik terlapornya UOB Kayhan Sekuritas, baik Koperasi 5 Garuda yang korbannya banyak, baik juga Kresna Sekuritas yang korbannya sudah banyak, itu teman-teman polisi mohonlah itu dipercepat. Atau Bapak Kapolri ubah lagi Perkapolrinya seperti yang dahulu kala, yang dimana perkara sedang 60 hari, yang perkara sederhana 30, yang perkara sulit 90 hari. Jadi terciptalah kepastian hukum itu kan gitu. Jangan seperti yang saya bilang, Ya. seperti kura-kura jalannya. Tapi udah berapa lama bang proses abang melakukan Ini udah hampir 2 tahun, bro. 2 tahun. 2 tahun. Tapi prosesnya masih sidik. Masih sidik, cuma satu langkah lagi TSK sih. Oh, satu langkah lagi tes kak. Oh, lama banget ya bang. Itu kira-kira kenapa bang? Saya belum tahu nih, saya belum menilai ke penyidik. Cuma kita juga tanda tanya juga nih kenapa lama kan. Tapi berarti abang dalam 2 tahun itu pasti udah sering follow up dong? Sering follow up. Jadi saksinya udah 13 orang diperiksa. Sudah 13 orang? Iya, ini mau meriksa lagi butuh Berapa, Bang? Iya, kalau dalam hukum 2 orang dong udah cukup. Kasihnya butuh berapa bang? Kali penyidik nih. Ada ya. Kayak nih. Nanti coba saya sampaikan lagi lah, follow up lagi. Cuma ya mudah-mudahan Bapak Kapolri atau Bapak Kabar Eskrim, Bapak Bapak Kapolda, Bapak Kartoyo, Sama ini ya bintang 2, ya Kapolda harus memberikan atensi lah terhadap perkara-perkara yang merugikan banyak orang, khususnya klien-klien LQ itu, klien-klien investasi bodong. Iya banyak. Kasihan uang mereka. Iya, jangan lagi oknum-oknum itu mintain duit, walaupun enggak juga sih, kami enggak. Cuma karena kan udah kehabisan uang para korban-korban ini kan. Tapi bang, kenapa masih banyak orang yang bisa kegoda sama investasi bodong ya? Padahal udah banyak loh. Makanya ini negara kita ini, warga negara kita ini sering teriming-iming, tergoda-goda dengan janji-janji imbal hasil atau bunga atau keuntungan namanya yang tinggi. Tanpa kerja uang mereka dikelola, nanti per bulan dapat berapa persen dari yang disetor kan. Itu dari segi sunnatullah itu udah salah. Harusnya kan kita bekerja keras dapatlah uang. Masa ngopi-ngopi dapat uang kan nggak sunnatullah itu, nggak ada keringat. Nggak masuk akal ya bang. Orang greget gitu. Kita dapat uangnya pun nggak ini, nggak semangat. Tapi kenapa di LQ itu banyak banget ya kasus investasi bodong gitu? Abang sendiri udah megang berapa bang? Saya ada megang 6 investasi bodong dari LQ. Iya. Disuruh ya, Koperasi 5 Garuda macam-macam. Wajar lah kalau sampai akhirnya Pak Alvin selaku founder LQ Indonesia Law Firm, sekarang question center ya bang, buat hal investasi, Tandingan investasi untuk itu menghindari investasi bodong gitu. Karena Pak Alvin sebagai orang yang basic ekonominya bagus gitu, di kuliah di Amerika. Iya.
itu mesti punya ilmu yang baik lah. Nah, dan berdasarkan pengalaman juga investasi bodong. Betul. Tapi gini, mungkin sebagai penutup lah Bang ya. Apa yang ingin Abang sampaikan utamanya untuk polisi terkait LP Abang yang mandek sampai 2 tahun itu? Iya. Saya berharap ya itu tadi Bapak Kapolri dan Bapak Kapolreskrim dan Bapak Kapolda dan Bapak Dirkrim yang baru yang Pak Wira yang rambutnya agak pelontos. Ya kasih tahu lah anak buah supaya perkara LQ khususnya itu jangan dilama-lamakan. Iya, dipercepat lah. Kayak perkara kami yang udah selesai kan. Itu harus karena relnya kan udah ya ada aturannya, jangan keluar rel lagi gitu kan. Karena ini uang masyarakat uang masyarakat. Jangan uang masyarakat udah hilang, dia tertimpa lagi tangga kan kasihan. Kita harus bantu masyarakat kita supaya ekonomi Indonesia ini pulih kembali. Ini ekonomi Indonesia lagi krisis ini. Ya. Habis dilanda badai COVID sekarang. Ini mau dilanda lagi badai COVID monyet katanya. COVID monyet. Apa ya? Flu monyet apa? Flu monyet. Cacar monyet. Monyet. Mudah-mudahan itu bukan buat-buatan kan. Kasihan kita nanti. Berarti bukan hukum aja yang sifatnya dinamis ya, Bang. Penyakit juga sifatnya dinamis ya. Iya. Habis COVID ini kelelawar dapatlah, keluarlah COVID monyet ya. Bahas. Itu sedikit intermezzo ya. Ya, mungkin ada lagi yang Abang mau tambahkan? Iya, saya berharap LP itu segera dipercepat lah. Karena kan sudah ada arahan dari Bapak Kapolri kepada teman-teman Polri sekali sebulan itu diwajibkan untuk memberikan SP2HP surat perkembangan hasil penyidikan kepada terlapor. Itu harus dijalankan oleh teman-teman penyidik. Begitu. Karena kan kita ini mitra. Saling melengkapi. Ada yang kurang kami lengkapi. Ini udah kita lengkapi semua, apalagi yang kurang kan? Betul. Gitu. Oke, terima kasih Bang Ali. Siap. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Ya. Dan untuk pihak kepolisian Republik Indonesia, semoga bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Semua LP yang masuk bisa diproses secara maksimal, sebaik mungkin sesuai dengan proses yang ada di aturan hukum yang berlaku. Tidak ada yang mandek-mandek, tidak ada yang ditolak karena anggaran mereka besar, diberikan oleh negara. Tuh, tidak ada yang ditolak kalau memang ternyata sudah memenuhi semua unsur-unsur yang ada di undang-undang. Oke. Terima kasih. Saya Iqbal Rosid bersama Bang Ali yang Lubis. Salam cerdas hukum.